Shalom, berjumpa kembali. Tuhan Yesus yang memberkati, dan kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa menyertai kita, memelihara hati kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini saya mau beri judulnya, bukan saya mau beri judulnya ya, tapi ini adalah sesuatu pernyataan yang Tuhan kasih ya. Apakah Anda memuji Tuhan, atau apakah Anda sedang menghibur diri Anda? Ya saudara, saya ulang lagi ya. Apakah Anda memuji Tuhan, atau apakah Anda sedang menghibur diri Anda? Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Firman Tuhan itu kaya, dan dari video pertama saya mau saudara itu belajar, ya kan? Saya nggak mau mengganjari saudara, saya menginformasikan kepada saudara, Anda pelajari kembali, karena kita punya Allah yang sama, iman yang sama, roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Kita punya Alkitab. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. 1 Korintus 13 ayat 31. Anda uji diri Anda sendiri, cari tahu sendiri apakah Anda memuji Tuhan, atau apakah Anda sedang menghibur diri Anda. Ya, sering kan orang kalau nyalain musik, dengarkan firman lagu-lagu firman Tuhan. Nah, ini ceritanya seperti itu. Dan tanyakan ke diri Anda saat Anda mendengarkan musik, apakah Anda memuji Tuhan, atau apakah Anda sedang menghibur diri Anda? Ya, cara menyampaikannya saya nggak mau, ini saya hanya bacakan aja apa yang ditaruh, saya nggak mau dramatisir. Saya mau bacakan tentang, Anda pasti tahu semuanya tentang Raja Saul, ya, Raja Saul, ya, tentang ini nih, saya bacakan deh di 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 16 aja saya baca, Anda baca seterusnya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah, Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Ya, saya langsung ke ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Ya, jadi seperti judul tadi, uji. Apakah Anda memuji Tuhan, atau apakah Anda sedang menghibur diri Anda? Anda yang tahu. Kenapa ayat ini? Sebelumnya itu kita juga udah tahu, sekolah minggu sudah pernah dengar, tapi saya tetap sampaikan, saya bacakan yang di 1 Samuel sebelumnya, yaitu di ayat 15, ayat 22 sampai 23. Tetapi jawab Samuel, ini setelah dia melakukan hal itu ya, tidak mendengarkan suara Tuhan. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran? Kita ngerti korban bakaran kan? Maksudnya apa? Dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan, mana lebih penting? Memberi korban atau dengar suara Tuhan? Nih ya, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan,
maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara, kita juga sering dengar, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, diselamatkan. Tapi banyak hal tanpa kita, Anda cari tahu sendiri lah ya. Saya nggak mau tulis, saya mau baca, saya mau Anda jelasin sendiri. Karena kan pertanyaannya itu, dan Anda uji sendiri tentang Anda. Saya lanjutkan ke ini. Jadi nanti kalau kita baca tentang Saul ini, akhirnya kemari-kemarinya pun setiap kali, berapa kali waktu, dia akhirnya mau membunuh Daud. Dia iri hati, dia mengabaikan apa kata Tuhan. Padahal kalau Tuhan bilang kamu nggak jadi raja, udah aku pilih orang lain jadi raja, udah lepasin harusnya kan. Tapi dia mengabaikan. Sama saudara, seperti kita juga. Tubuh ini kalau pengen sesuatu, itulah nafsu, ya. Nafsu makan, nafsu apa, jenis-jenis segala macam. Itu brontalnya luar biasa. Sampai kalau kita mau makan gara-gara mungkin kita harus makan nunggu sejam lagi gara-gara perjalanan macet, perut langsung bunyi kreok kreok kreok. Tapi kalau rohmu lapar saudara, itu dia lembut. Sampai kamu nggak tahu roh kamu tuh lapar apa enggak, ya. Karena roh yang Tuhan kasih itu membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Tuhan tuh ngasihkan kita kehendak bebas. Kamu mau ke kanan, gue udah kasih ini, kamu mau kanan, tuh pilihan. Jadi kalau daging ini, frontal langsung ketahuan. Kalau marah, muka marah, nggak suka, walaupun diam kita tahu itu orang lagi marah. Kita bisa tahu, nggak bohong, nggak bisa orang, aku nggak marah, tahu lu nggak marah tapi hatimu. Dan ada lagi firman bilang, oke, lu nggak marah tapi Tuhan tahu isi hatimu. Ada orang introvert, ada extrovert, ya. Nah, jadi Anda cari sendiri. Nah, pelajarin kayak Saul. Apakah Anda dengarkan kita mau tidur dengarkan musik nyaman, itu memuji Tuhan atau menghibur diri Anda? Ya, Anda cari tahu aja. Apakah ternyata roh Anda sebenarnya itu memberikan alarm? Roh Anda itu mau dikasih makan makanan rohani. Jangan Anda tanyakan aja apakah Anda memuji Tuhan atau apakah Anda sedang menghibur diri Anda, ya. Saya bacakan yang hikmat yang di Yakobus 3 ayat Yakobus 3 ayat 13 sampai 18, perikop hikmat yang dari atas, tapi saya sampai 17-nya aja. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saul munculkan apa segala macam, baca sendiri. Jadi Anda jangan apa katanya tadi? Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Daging ini saudara, kalau Anda lagi pengen apa-apa tuh, wah, kayak bocah waktu kita kecil-kecil, kalau udah gede udah malu. Tapi beda lagi caranya gitu. Tapi roh kita itu lembut saudara. Anda sampai bisa nggak tahu. Akhirnya Anda pikir, oh ya sambil masak, dengerin musik. Ya, Anda tanyakan, saya nggak mau bilang apa, tapi apakah Anda memuji Tuhan atau apakah Anda sedang menghibur diri Anda? Ya, uji. Nah, saya cerita di khotbah di sharing sebelumnya yang di keselamatan, yang tentang apa? Yang tentang kelepasan. Saya sudah baca ini berkali-kali, tapi emang sudah begitu kan, kita dikikis, dibersihkan. Katanya pohon itu kan kamu sudah bersih, apa yang sudah berbuah aja kan dibersih dikit. Nah, saya pelepasannya di sini. Begitu baca awal-awal kita kayaknya nganggap iri hati itu hal biasa. Ternyata iri hati ini saudara-saudara
apa tadi katanya, apa katanya, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau dibaca di Korintus lagi nanti ada ya, di Rasul Paulus bilang kan, di mana ada perselisihan, kamu tuh masih di mana ada iri hati, di situ ada perselisihan duniawi. Di sini disebutkan jangan mementingkan diri sendiri. Ya selama ini kita dengarnya, oh iya, ya ada poin-poin ya gitu, mementingkan diri sendiri. Saya nggak mau bahas yang lain tentang mementingkan diri yang lain, tapi saat di sini adalah jangan kamu mementingkan diri dagingmu itu. Coba ini sekarang firman Tuhan ini sendiri kayak gini, Anda ngerasa aku memuji Tuhan, nggak apa-apa kalau Anda memuji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Tapi ingat, dengan mengabaikan berarti Anda tidak mengakui. Kalau tidak mengakui, ada kan saudara dosa yang tidak bisa diampuni, dosa yang salah satunya dosa tidak mengakui ya, tidak memaafkan, tidak itu. Makanya percaya dalam hati, mengaku dengan mulut ya. Ada tuh, cari aja sendiri ayatnya. Anda kan juga orang-orang yang tahu firman Tuhan, mungkin ada juga yang lebih tahu. Saya hanya mau sampaikan, apakah Anda memuji Tuhan atau apakah Anda sedang menghibur diri Anda. Kayak Raja Saul ya kan, pas dia memuji, ya enak Daudnya, dia kan memuji Tuhan, lahir dari rohnya. Nih kalau Daud, Anda baca tentang Daud, puji-pujiannya itu dia tuh nggak dapat dari orang lain, dia dapat pengalaman pribadi dari Tuhan. Jadi kalau lagu-lagu yang Anda nyanyikan, ya penciptanya punya dia tahu kalimat itu persis. Anda tahu nggak? Apa hanya cuma pengetahuannya Tuhan dahsyat, iya Tuhanku hebat, menghibur diri. Rohmu sesungguhnya tahu yang dimaksud apa enggak gitu. Makanya Mazmur Daud bilang gini, ketetapanmu adalah nyanyian mazmur bagiku. Baca tuh Mazmur 119 ayat 54. Ya saudara, saya nggak mau banyak ini kan, saya mau bacakan ini lagi ya, penutupannya. Saya cuma sebentar aja. Penutupannya saya bacakan satu ayat lagi di 1 Korintus 3 ayat 18 buat saudara. Ayat 1 Korintus 3 ayat 18 sampai 19 ya. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menyangka orang berhikmat, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Baca sendiri lagi dan uji. Di 1 Korintus 11 ayat 31, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Apakah Anda memuji Tuhan, ataukah apa Anda sedang menghibur diri Anda? Ya, karena emang paling gampang, paling enak mendengarkan firman Tuhan, cuma tinggal dengar doang. Paling enak dengar musik, kita sambil apa? Ya kan? Raja Saul, setiap kali roh jahat itu kan ya itu tadi, sebenarnya kan dia menolak perkataan Tuhan. Dia bilang kan, udah kamu baca lagi di puncak kerajaan tuh udah gua nggak kasih kamu jadi nggak raja lagi orang lain. Dia minta maaf, tapi kan nanti kamu baca lagi, Tuhan tuh nggak menyesal. Ada kalimatnya, detailnya, jelasnya ada di ayat itu. Anda bisa baca, tadi sebutin ayatnya, Anda baca sebelumnya, baca sesudahnya supaya Anda tahu. Ya saudara-saudara, dengar firman Tuhan tuh paling enak. Dengar musik paling enak. Ya, paling enak, paling simpel. Gak pusing. Gak Anda alamin yang seperti ini. Saya pertama kali baca ayat firman Tuhan, mungkin setelah ini saya nggak tahu kalau Tuhan suruh lagi yang lain ya. Tentang ini tadi saya nggak kepikiran, tapi waktu saya lagi Tuhan kasih taukan saya. Tuhan bukan bilangkan saya sedang menghibur diri, tidak. Tapi Tuhan kasih tahu.
Karena saya bilang, kenapa saya nggak begitu suka dengan lagu-lagu yang nggak saya pahami gitu. Ya ini. Jadi, apakah Anda memuji Tuhan atau apakah Anda menghibur diri Anda? Menyembah dalam roh dan kebenaran, Anda akan cari tahu roh itu apa. Nanti kalau dijelasin panjang, satu ayat Alkitab, nggak kelar-kelar. Makanya firman Tuhan tuh nggak usah bicara yang lain, bicara tentang isi firman Tuhan tuh udah paling nggak habis-habis, udah. Kebenaran, Yesus itu ada penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi nggak jauh-jauh. Kalau Anda lihat nanti para rasul, ya kan, yang mereka disuruh menantikan janji itu, waktu Yesus naik ke surga, mereka di situ penuhan roh ngucapin apa? Perkataan tentang Yesus kan. Makanya dalam berbagai bahasa orang-orang yang di bawah dengerinnya kan, wah, jadi mereka tahu. Mereka berkata-kata itu pakai bahasa-bahasa bangsa-bangsa, tapi isinya itu ada isi. Ya kayak tadi saya bacakan di Mazmur berapa tadi itu, yang tentang Mazmur. Nyanyian Mazmur apa katanya? Ketetapanmu adalah nyanyian Mazmur bagiku. Ya. Yang menciptakan lagu ya terserah dia. Anda punya lagu sendiri nggak buat Tuhan? Atau Anda tahu nggak lagu yang Anda nyanyikan itu menghibur Anda atau memuji Tuhan? Baik, itu pertanyaan buat Anda sendiri, dan saya mau berbagi ini. Nggak usah lah ya, tapi cuma 16 menit. Saya mau beritahu saudara, saya bagi ini sebenarnya saya belum pernah dengar sebelumnya, dan saya sampaikan nggak ya, kata Tuhan sih besok. Ya sudah, besok mungkin satu video lagi saudara, mudah-mudahan ya, tentang selamatan udah, tentang baptisan udah, nggak usah berselisih lah tentang baptisan ya, nggak usah tentang keselamatan, tentang ini yang basic-basicnya aja, yang lainnya kan firman Tuhan banyak. Oke, nanti nggak tahu Tuhan mau suruh apa lagi. Baik, saya ulang lagi ya. Judulnya apa tadi saudara? Saya juga udah balikin ini tulisan saya, yaitu tadi, apakah Anda memuji Tuhan? Ya, apakah Anda memuji Tuhan? Tadi mana dia? Saya sudah balik-balik, maklum. Saya dulu juga sekolah saudara-saudara, kalau nulis paling telat, buku saya makanya sering gak habis. Saya tuh nggak bisa satu kalimat, saya tuh satu kata saya kalau nulis. Jadi kalau saya nulis susah, butuh laptop sebenarnya paling enak banget. Jadi kalaupun berseri saya tinggal baca tuh lebih enak. Puji, tapi firman Tuhan sendiri bilang apa? Roh penghibur, dia yang akan mengingatkan apa yang sudah kita terima. Jadi walaupun saya tulisannya nggak ini, bisa maksudnya ya roh penghibur yang janjikan, ya kan, yang berjanji dia akan mengingatkan, ya itu bukan karena kuat gagah, balik lagi karena roh Tuhan. Oke, baik, itu saja saudara-saudara. Apakah Anda memuji Tuhan atau Anda menghibur diri Anda? Anda pergi gereja, Anda dengar musik, apakah Anda memuji Tuhan? Apakah Anda menghibur diri Anda? Ingat, kalau daging ini berontaknya luar biasa, ya. Lapar Anda langsung tahu, tapi kalau roh Anda yang lapar, lembut sekali, nyaris nggak tahu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus melindungi, Tuhan Yesus menyertai kita. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin.